Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil kaunain, imamil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, di subuh Rabu berkah ini kembali Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita untuk meneruskan kajian kitab Sulamut Taufik yang kita kaji bersama dengan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam nuansa yang baru. Alhamdulillah, ruangannya semakin sejuk karena AC-nya 2, ada tambahan baru dan ada meja yang indah. Ini kalau menunjukkan sebuah keindahan, di balik keindahan ini ada penciptanya. Tidak langsung nyampe di sini, sebelumnya dibawa oleh ekspedisi dan sebelumnya dibuat oleh tukang kayu di Jepara sana, dan sebelum dibuat oleh tukang kayu ditransfer dulu sebanyak 2.500.000. Alhamdulillah disumbang oleh bapaknya Khairul yang kerja di Papua. Kita doakan semoga kerjaannya makin barokah, sehat, selamat dari penyakit semuanya, dan semoga menjadi orang yang keluarga yang selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Kalau ingin Fatihah khusus maka nyumbanglah. Jadi ini khusus bagi yang nyumbang-nyumbang. Yang lain nanti secara umum. Jadi ini alhamdulillah kita sudah lebih bermartabat, lebih terhormat dengan meja baru yang kayak gini. Ada yang nanya, apalagi BP yang kurang? Oh, tenang, insyaallah muslimat ini punya gangguan di son, kadang hidup kadang mati. Kemudian muslimat juga cemburu. Enak laki-laki bisa ngelihat Habib langsung, mau ngantuk tak jadi karena lihat kegantengannya. Di muslimat juga ingin lihat live ke depannya, ini masih long molong gitu ya. Kita ingin beli TV disimpan di belakang, jadi muslimat bisa lihat secara langsung dan tidak dung-dedungan. Karena kelihatan, kalau tidak kelihatan cuma suara saja, apalagi pas soundnya mati, akhirnya ditinggal pergi, pulang sebelum selesai majelisnya. Makanya setelah beja jadi ini kita ingin siarannya nanti sama Mas Khairul dilangsungkan ke TV sehingga muslimat suaranya jelas dan bisa lihat suasana. Dan jangan saya saja yang disuting. Syuting putar syutingannya, siapa tahu ibu-ibu ingin lihat suaminya yang lagi
belajar nulis. Siapa tahu dilihat dan dibanggakan ketika lihat suaminya tidur juga bisa. Jadi ketemu ya. Jadi ini inginnya kita sedikit demi sedikit semuanya ini untuk mengagungkan dan menghormati ilmu, mengagungkan ilmu, termasuk jenengan datang ke sini pakai baju takwa, pakai minyak wangi, ini menghormati ilmu. Termasuk kita sampai dikasih AC, sampai dikasih ini, menghormati ilmu. Harusnya setiap tempat ibadah kayak gitu ya. Jadi dikasih ini dan itu, niat menghormati ilmu. Siapa yang menghormati orang alim, maka dia sama dengan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghina orang alim, maka sama dengan dia menghina atau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat menghormati ilmu berarti menghormati Rasulullah. Menghormati Rasulullah berarti menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kira Bu Ibu muslimat setuju tidak kalau dikasih TV siaran langsung di situ? Oh, tidak ada suaranya, tidak jadi berarti ya. Alhamdulillah, kalau urusan teriak memang muslimat number one ya. Jadi insyaallah kedepannya begitu, mudah-mudahan diparingi kemudahan dan nanti yang nyumbang dapat Fatihah khusus. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang ngomong, Fatihah tok, sama-sama tahu Beb kalau Fatihah tok Beb. Duh, jangan mengompori atau jangan ngempesi ya. Burung deki si nyumbang ya. Baik. Kemudian juga nanti dulu Habib beli jam di sini cuma pakai listrik, nomornya kecil-kecil, akhirnya tidak ada sekarang. Nanti kita kasih jam yang besar, Herul catat kebutuhan, kasih jam yang besar, ditempel biar Habib ngelihat ada jam. Kalau tidak ada jam takut terlampes, akhirnya tidak bisa kerja nanti. Kalau ada jam jadi saya bisa on time, lihat kapan waktu berhenti. Karena penyakitnya orang ngomong itu adalah lupa saya ambuas ya. Jadi seperti itu. Saya doakan semoga lancar rezekinya dan gampang urusannya. Semua yang hadir semoga dalam lindungan Allah, dalam keberkahan Allah, dalam kebaikannya Allah, dalam keafiatan dari semua malapetaka dan bahaya, diparingi selamat sekeluargaan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin sampai kita di bab Muqaddimah, masih bab tauhid. Dalil yang kemarin kita baca, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak bisa disamakan dengan segala sesuatu, dan dia maha mendengar dan dia maha melihat. Fahuwal qadimu wa ma siwahu hadithun. Dialah Allah yang maha terdahulu dan selain Allah itu sifatnya baru. Yang qadim hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maha terdahulu Allah itu tidak ada awalnya. Ada orang dulu kapan lahirnya? Oh, tahun 2000. Oh, masih ada awalnya, masih baru hukumnya. Makhluk itu. Kalau Allah, awal yang tidak ada awalnya, akhir yang tidak ada batasnya. Itulah. Alladzi wa ma siwahu hadithun. Selain Allah, itu hukumnya hadithun. Hadithun baru. Maujud ba'da Adam. Artinya hadithun, dia ada yang sebelumnya tidak ada. Manusia sebelumnya ada.
kemudian baru Nah, itu namanya hadithun. Langit sebelumnya ada enggak? Pernah lihat kamu sebelumnya ada? Enggak nutut ya. Tapi kita yakini langit ini sebelumnya ada kemudian diciptain oleh Allah. Jadi keberadaannya walaupun umurnya dulu, tapi masih diawali dengan keberadaan. Dari tidak ada menjadi itu namanya hadithun. Bumi juga demikian. Bumi dulunya ada, jadi ada. Jadi wujuduhu ba'dal adam. Keberadaannya setelah sebelumnya tidak ada, itu adalah hadithun. Itu adalah hal yang baru. Kalau Allah dari awal memang ada, tidak pernah tidak ada. Manusia, saya sampean ini, dulu ada enggak kita ini di dunia ini? Enggak. Masa langsung punya kuping, punya telinga, punya tangan, punya kaki begini? Enggak kan? Masa langsung tercipta model kayak gini, besar kayak gini. Sebelumnya apa? Sebelumnya setetes air yang hina. Keluarnya juga sembunyi-sembunyi. Setetes air hina, sudahlah hina, keluarnya sembunyi-sembunyi. Manusia tidak berbentuk apa-apa. Air ketemu telur, sel telur, akhirnya berbentuk darah. Dari darah itu berbentuk daging. Dari daging itu berbentuklah kuping, hidung, tangan, kaki. Sedikit sekali, sepotong daging. Dari situ kemudian besar, tambah besar, sampai tidak muat perutnya ibu, dikeluarin sama Allah. Dari kecil itu terus tambah besar, ya dikasih makan, kasih ini tambah besar, sampai jadi besar kayak gini semuanya. Alhamdulillah. Sebelumnya tidak pernah ada kalian di sini, tidak punya apa-apa, ya kan? Tidak punya apa-apa, semua tidak ada. Dan nanti kalian akan sampai ke batas tidak ada lagi. Dari tidak ada menjadi ada sampai tidak ada lagi. Kalian tidak akan melewati sebuah fase tidak ada lagi. Ya kan? Nah, kemudian ajal dijemput, kemudian nyawanya dicabut, tinggallah badan yang sudah besar ini. Kemudian dibungkus dengan kafan, dimasukkan ke alam kubur. Pelan-pelan dagingnya hancur. Tersisa tulang belum. Tulangnya pun kecil-kecil hancur. Ditelan waktu puluhan, ratusan tahun. Sampai jadi tidak ada sama sekali. Illa ajbudda nabi. Kecuali tulang ekor belakang manusia yang tersisa. Dan dari situ nanti dimunculkan lagi, dihidupkan lagi, kembali lagi. Yang matinya terpotong-potong, yang matinya tenggelam, dimunculkan lagi badannya. Qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah. Dialah Allah yang akan menghidupkan kembali manusia sebagaimana Allah menghidupkan di asal mula pertama manusia dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada, kemudian diadakan lagi oleh Allah Subhanahu. Setiap kuburan manusia yaumal ba'ts terbongkar, bangun dari kuburnya manusia dengan badannya yang dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma berubah wajahnya, ada yang terang, ada yang gelap. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara, tarhaquha qatara, ulaika humul kafaratul fajarah. Ada yang wajahnya berseri-seri, bergembira, ya, ada yang wajahnya penuh dengan debu, gelap gulita, usang, tidak enak dipandang. Yang berseri-seri adalah wajahnya orang beriman yang husnul khotimah, sedangkan wajah yang penuh dengan debu dan usang, wajahnya ulaika humul kafaratul fajarah, orang kafir dan orang fajarah, orang fasik yang pelaku dosa-dosa. Waliyadzubillah. Semoga wajah kita menjadi wajah yang putih, yang menjadi orang yang husnul khatimah. Baik, itu wa ma siwahu hadithun. Yang lainnya adalah baru. Allah yang maha qadim, yang maha terdahulu. Manusia dari awalnya memang tidak ada, kemudian menjadi ada. Tidak punya apa-apa. Dan nanti pulangnya juga tak bawa apa-apa.
Malil insan, apa bagi manusia ini? Datangnya tidak punya apa-apa, pulangnya tidak bawa apa-apa. Selama hidup di dunia dia punya ini, punya itu, punya apa-apa, semua punya. Bisa macam-macam, bisa apa-apa. Tapi ujung ceritanya tidak bawa apa-apa. Ya'ti bila syai' wa yadhhab biduni syai' bila syai'. Datang tanpa apa-apa, pulangnya juga tak bawa apa-apa. Ini khulasah kesimpulan dari kehidupan manusia. Dia lewat itu hari-harinya tuh dari umur setahun, 10 tahun, 20 tahun, segala macam cerita kehidupannya, tetek bengeknya semuanya yang dialami itu. Kaya, miskin, sakit, susah semuanya, bangga, naik, turun, semua senang, susah itu dilewati itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ujungnya gimana? Tak bawa apa-apa. Allah saudara Muhammad. Ini harus disadari, tidak bawa apa-apa ini. Tidak dibawa mati. Kalau bahasa yang lagi viral, untuk apa mempertahankan mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati? Tidak ada dibawa mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya pulang kembali dengan badannya itu. Dari ciptaan Allah dikembalikan kepada Allah. Seandainya boleh bawa, katanya Nabi, akan ikut mayit 3 perkara. 1, keluarga. 2, harta. 4, amal soleh. Dari 3 ini, harta dan keluarga balik lagi ke dunia. Tidak ikut dia ke kuburan. Yang setia sampai ke kuburan hanya amal soleh. 3 yang akan ikut. Harta, keluarga, dan amal. Yang 2 pulang, cuma ngantar sampai ke kuburan. Hartanya punya mobil mewah, cuma dibawa sampai ke kuburan. Keluarganya juga ngantar ke kuburan. Tapi setelah itu, setelah sampai dibendam, dikubur, masih nginep di situ enggak? Usahakan bapak dewean, nginep ayahku. Ada. Yang nangis-nangis itu, yang katanya hidup semati seapa itu lagi itu. Ada yang mau nginep enggak? Camping sekalian di situ. Enggak ada. Ditinggal sendiri. Yang setia apa? Amal Ini harus disadari. Nah, berarti kalau kita yakin bahwa yang nemeni kita amal soleh, yang harus kita perjuangkan mati-matian, yang mana dari yang 3 ini? Amal soleh, mati-matian kalau untuk amal soleh. Kalau untuk hadir majelis subuh, mati-matian. Karena ini teman kita. Teman setia dengan Kalau yang lain, tidak ada yang setia. Allah sallallahu Muhammad. Betul? Keluarga, kalau tidak diikat sama ketakwaan, tidak setia. Justru lari nanti di akhirat, tidak mau ketemu. Takut tuding-tudingan di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kiranya tidak bawa ketakwaan, lari tidak mau ketemu. Gak ketemu bebojo nih. Oh, enggak uduk-uduk aku. Apa? Oh, ketok kabeh salahku kok. Aku gak nafkahi, aku gak ini, wes karuan gak ketemu, wes aman. Ini manusia itu nanti yafirul mar'u min akhi. Orang lari dari saudaranya, bapak lari dari ibunya, suami lari. Takut, katanya Habib Muhsin Al-Hinduan, sahibul haul malam minggu ini, haul di Sumeneb. Kata beliau, kenapa kok lari saudara dengan saudaranya, suami dari sekolah lari? Wong di dunia mesra-mesraan. Kenapa? Takut tuntut-tuntutan. Lari-lari yang takut tuding-tudingan. Gara-gara kau nih, aku gak jamaah subuh. Gara-gara kau nih, aku sampai nyolong nafkah. Diketak terus kukun bawa duit. Kukun bawa duit. Padahal gak itu dipaksa. Kok gara-gara kau aku tuku dokel. Jadi dijawab sama istri, ya gara-gara sampean pisan mas. Aku ini gak dijari ngaji. Kongkon umba-umba atau. Jadi semua tuding-tudingan. Nah itu yang ditakutkan. Makanya lari satu sama lain. Lari malah. Bukan malah nyari. Malah kecuali yang sudah sama-sama husnul khotimah. Cari-carian ingin bareng lagi di sorga. Tapi kalau gagal di dunia ini. Gagal untuk membawa husnul khotimah. Lari takut. Dengan tuding-tudingan kayak gini. Na'udzubillahi min. Na'udzubillah. Semoga kita semuanya selamat. Wahuwal khaliq. Dia adalah Allah maha pencipta. Allah. Wa ma siwahu makhluk. Selain Allah itu namanya
makhluk ciptaan Allah. Yang maha pencipta, yang menciptain siapa? Allah. Khaliqus samawati wal ard. Selainnya itu ciptaan. Apa selain? Dia selain Allah. Pencipta cuma satu selain Allah. Langit, bumi, surga, neraka, manusia, semuanya ciptaan Allah. Walladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Dia yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Semuanya. Jadi jangan sombong menyombong, kita ini ciptaan semuanya. Makhluk semuanya. Ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma siwahu makhluk. Kemarin sudah cerita banyak tentang ciptaan. Wa kalamuhu qadim. Firmannya Allah itu juga qadim. Aila awwal lahu wa haqiqahu. Firmannya Allah itu tidak ada awalnya. Qadim wa haqiqatuhu la tu'raf lana. Hakikat kalam Allah itu tidak ada yang tahu sebenarnya. Terus Quran itu firman Allah, kalam Allah laisa biharfin, bukan huruf. Kalam firman Allah tidak sama dengan firmannya manusia. Manusia itu kan kalau bisa ditulis, bisa dilafatkan, ada hurufnya. Oh, Allah tidak, jangan dibayangin firman Allah berarti ada suara. Jangan, pokoknya apa yang terlintas dalam benakmu tentang Allah, firman Allah kayak apa, suara Allah kayak apa, tidak sama dengan suara manusia. Jangan dipikir, gitu. Hai manusia. Kayak itu suaranya makhluk itu. Ya, jangan dipikir yang bisa ditulis dengan huruf, yang bisa dilafatkan dengan lisan, tidak sama karena dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Hakikatnya Allah tidak ada yang tahu suara firman Allah Quran. Makanya Quran itu sebenarnya juga makhluk ciptaan. Ya, ciptaan Allah. Huruf makhluk. Nisbatnya juga di firman Allah. Hakikatnya firman Allah itu adalah yang la tu'raf, tidak diketahui sebenarnya. Itu dibahasakan seperti itu untuk biar umat manusia memahami surat cinta dari Allah Subhanahu. Jangan disamakan bahwa kalam Allah itu seperti kalamnya manusia. Karena laisa kamitslihi syai'un. Wa na'am kasairi sifatihi, seperti sifat-sifat yang lainnya dari sifat ma'ani. Baik. Li'annahu subhanahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mubayyinun ay mukhalifun, berbeda. Artinya mubayyinun, artinya mukhalifun, berbeda. Li jami'il makhluqat, dengan semuanya makhluk, fidzat was sifat wal af'al. Adzatnya beda, sifatnya beda, fiilnya kerjaannya Allah juga beda. Jangan disamakan. Adzatnya beda. Makanya jangan berhayal sesuatu yang berhubungan dengan zatnya Allah. Oh, gede paling. Oh, koyo iki, koyo. Jangan. Sampean bawa-bawa lihat film monster, film barat, perang itu, berarti gede kayak. Jangan berpikiran kayak gitu. Naudzubillah, bisa syirik, bisa murtad, menyifati Allah dengan jisim, tidak boleh. Paham dong? Jadi karena Allah tidak sama dengan sifat, dengan sifatnya, azatnya dan fiilnya. Sifatnya sama. Oh, alim, Allah Maha mengetahui. Itu ada orang alim, orang tahu. Alimnya makhluk sama alimnya Khalik beda. Alimnya makhluk terbatas. Kalau alimnya Allah tidak terbatas, mutlak. Jangan disamakan. Makanya di sini innalillah tis'a wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Mi'ah illa wahid, 100 kurang 1. Berapa? 99. Man takhallaqa biwahidin minha dakhalal jannah. Siapa yang berakhlak dengan satu dari 99 Asmaul Husna itu masuk surga. Apa Asmaul Husna Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Manusia bisa bersifat dengan sifatnya Allah, tapi di sini bukan sifat Allah yang sebenarnya. Tidak ada yang nutut. Beda makhluk sama Khalik. Ya, tidak ada yang bisa. Artinya seorang hamba jika dia berakhlak dengan akhlak yang Allah contohkan seperti Al-Karim, Maha Dermawan,
hamba itu bisa dermawan sebatas kemampuan hamba sebagai seorang hamba, kedermawanannya, maka dia akan masuk surga. Al-Karim, Al-Afu, Maha memaafkan. Yang seperti itu, kalau ditiru sama seorang hamba juga gampang memaafkan dengan sesuai kemampuannya sebagai batas seorang hamba, maka dia juga akan masuk surga. Jadi bukan berarti seperti Allah sifatnya. Oh, itu Al-Afu, Al-Karim, itu orang karim juga. Berarti sama, karimnya itu sama karimnya Allah. Tidak sama. Tidak sama. Itu berakhlak seperti akhlaknya Allah, maksudnya bukan menyamai, bukan. Ini nisbat, nisbatnya kelas makhluk, sedangkan Allah kelasnya kelas kholik, kelas pencipta. Seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada hadis berbunyi, Innallaha khalaqa Adam ala surati. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan gambarnya Allah. Maksudnya di sini bukan Adam itu adalah titisan dari gambarnya Allah. Tidak, ya. Ada yang menjawab seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Surah di sini maknawiyah. Nabi Adam tercipta seperti surahnya Allah, gambarnya Allah. Gambar di sini maksudnya gambar maknawiyah. Maknawiyah artinya tidak hakikat, tidak sebenarnya. Tidak apa? Sebenarnya, tidak sebenarnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberi kepada seorang hamba sifat-sifat yang Allah sendiri juga punya sifat itu. Aslinya punya Allah. Seperti alimun, Allah Maha mengetahui. Hamba juga bisa mengetahui. Cuma nilai pengetahuannya berbeda. Ini kelas makhluk, sedangkan Allah kelas Al-Khaliq, yaitu pencipta. Jadi beda. Ada alimun, raufur, rahimun. Itu sifat-sifatnya Allah. Nabi Muhammad dikasih sifat raufur, rahim. Sifatnya Allah. Kok dipakai Nabi Muhammad? Beda raufnya Nabi Muhammad dengan raufnya Allah. Rahman, rahimnya Nabi Muhammad dengan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang berakhlak dengan sifatnya Allah, maksudnya sekelas makhluk, maka dia bisa masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, amma yaquludz zalimun, dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, uluwan kabira, maha agung dan maha besar. Artinya Allah suci dari semua yang dikatakan oleh orang Yahudi, orang Nasoro, dan orang-orang musyrik Arab. Orang Yahudi bilang gimana? Orang Yahudi bilang Uzair anaknya Allah. Uzair di Al-Quran. Makanya kalau lagi baca ayat itu dipelanin suaranya. Uzair ibnullah. Jangan dinyaringkan. Uzair atau Isa bin Maryam ibnullah. Isa bin Maryam anak Allah. Itu kalau baca Quran pas di ayat itu, sunnahnya diringankan suaranya untuk menafikan dalam hati bahwa bukan. Kalau orang tidak ngerti kalau baca, dinyaringkan. Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Kapan punya anak Allah? Nah, jadi kalau lagi baca ayat kayak gitu, direndahkan suaranya. Uzair ini orang Yahudi bilang anaknya Allah, karena setelah 100 tahun tidak ada yang hafal Taurat. Uzair ini hafal Taurat. Oh, ini tidak mungkin hafal kitab Taurat. Sudah ratusan tahun tidak ada yang hafal. Ini hafal, berarti ini anaknya Allah ini. Langsung divonis begitu sama orang Yahudi. Nah, padahal Allah tidak beranak. Dan begitu juga Nabi Isa. Oh, Nabi Isa itu tidak punya bapak, berarti bapaknya Allah. Itu anaknya itu. Jadi ini yang dilakukan oleh orang Nasoro. Ada juga di antara mereka bilang malaikat itu putri-putrinya Allah, anak perempuannya Allah. Ini semuanya omongan tidak baik ini disampaikan, diberikan kepada siapa? Kepada Allah, Rabbul Alamin. Makanya sekelas Allah pencipta yang maha sempurna, dari semua sempurna, masih tidak selamat dari omongannya orang. Dibilang punya anak, ya kan? Tidak selamat dari omongannya pemane kulo jenengan. Mau selamat, tidak mau diomongin orang.
Sudah Allah pencipta alam jagat raya Rabbul Alamin aja sih kena omongannya orang, apalagi saya sampaikan. Yang memang tempatnya salah dan lupa. Jadi jangan ketun kalau diomongin uang. Berarti sama lihat diomongin si urip. Wong sing mati ay kadang diomongi be uang. Ngene boten. Idza kana yuqalu lillahi dzu waladin wa li rasulillahi kahin fa kaifa ana. Jika Allah saja masih dibilang punya anak, dicaci maki sama manusia. Allah, Nabi Muhammad dibilang penyihir, gila dan semacamnya. Bagaimana kita? Jadi omongannya orang ini memang hukum alam, memang semua tidak ada yang selamat dari omongan tidak ada yang selamat. Pasti semuanya kena. Hukum alam sudah. Diem di rumah, beb. Tidak keluaran, gak ketuan uang. Pasti saya diomong. Nang di kok ketemu itu. Ingat, ketika Abu Nawas lewat di depan orang, bawa unta sama anaknya. Anaknya dinaikkan. Abu Nawasnya yang nuntun. Diomongin sama orang. Yo, anak durhaka itu. Kok bisa? Anaknya sing numpak, bapaknya nuntun, durhaka naik. Abu Nawas denger, toron cang, toron. Durhaka semen. Sampai nuntun, saya yang naik. Abu Nawas yang naik. Lewat lagi depan orang. Orang ngomong lagi. Kok seakan be anak. Wong tua ya opo iku. Wong tua ya opo iku. Kok seakan be anak. Anak iku kok nuntun si cilik. Aduh, salah boleh cong. Ayo naik cong. Ongke, kamu naik, saya naik. Unta satu ditumpai dua. Lewat lagi depan orang. Kok seakan be unton nih wong iku. Wong unton si dia apa? Keloroi, ya, masuk keloroi rek. Dikeloroni, unton si dikeloroni, opo gak tahu seakan. Kata Abu Nawas, salah boleh cong. Toron cong. Turun dua-duanya nuntun kanan kiri. Lewat depan orang. Gendeng wong iku. Lho gendeng ya apa? Ono tumpakan gak ditumpak. Coba, nemu bener enggak manusia? Akhirnya Abu Nawas bingung. Sembelih bae ontar ya. Ini contoh ya, ndak nemu Jadi jangan baperan. Ngerti baper? Bawa perasa. Baru lewat diomongin langsung sakit hati aku. Aduh. Maklum beongku. Jangan baperan, wes biarkan kafilah berlalu, anjing bergong. Biar mak mata balik. Ya Pak? Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Memang hukum alamnya kayak gitu. Kalau sedikit-sedikit di perasaan, sedikit-sedikit perasaan, sampean setruk sebelum waktunya. Sampean setruk sebelum waktunya. Kabeh beker gara-gara omongan setruk sebelum waktunya. Umur sampean yang harusnya 60 sisa 35. Karena banyak pikiran. Ojo, ini loh, Allah sekelas Allah, Khalik pencipta masih diomongin sama orang. Di hadis qudsi saya baca ini. Qala Allah Ta'ala, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik. Manusia itu banyak mendustakan aku, padahal aku tidak seperti itu. Wa syatamani li, banyak menghina aku, wa lam yakul lahu dzalik, padahal aku tidak seperti itu. Fa amma takdzibuhu iyaya, adapun pendustaan, pembohongan manusia kepadaku, fa za'ama anni la aqdir an uidahu. Manusia itu menyangka bahwa saya tidak mampu untuk mengembalikan manusia untuk hidup lagi di alam akhirat. Manusia kan, orang kafir musyrik kan begitu. Menyangka lek wis mati ya wis mati. Jadi tulang wis gak iso balik meneh. Badan yang kita punya sekarang berarti dia mendustakan Allah. Padahal Allah bilang qul yuhyihal ladzi ansha'a awwal marrah. Aku bisa mengembalikanmu seperti aku pertama kali menciptakanmu. Manusia bilang gak iso lek tulang-tulang. Membohongi aku, mendustakan aku manusia itu, kata Allah dalam hadis qudsi. Wa amma satamahu iyaya, adapun caci makinya manusia kepadaku, fa qauluhu, manusia itu banyak ngomong, li walad, saya punya anak katanya. Allah punya anak. Padahal Allah tidak punya anak. Lam yalid wa lam yu.
Wa subhani an attakhid sahiba wa walada. Maha suci aku untuk menciptakan teman atau anak. Tidak punya. Tapi manusia menghinaku. Manusia itu ciptaannya Allah, tapi menghina Allah. Coba, dari situ sampai bisa tahu. Begitu ganasnya manusia ini, begitu nakalnya. Lisannya ini begitu bahayanya. Sampai sekelas Tuhan saja diomongin. Apalagi gue sama lo. Paham ge? Jadi jangan baperan. Bes bene bes. Diomongin beb. Sak mampune. Sak mampune terserah. Si penting awakmu gak melakukan itu. Kamu benar. Ya kalau kamu salah diomongin orang, ya istighfar cok setel kopok. Hadir majelis gak mandi. Gak pakai minyak. Bau tomang. Dia ngomongin sama temannya, ambu ameng. Tuh, kata Habib, kopok. Akhirnya ameng kepis. Kalau memang kamu salah, ambil pelajaran. Terima kasih hadiahnya. Terus saya mau berubah, jadikan bahan untuk evaluasi. Kalau tidak terjadi, kamu tidak seperti itu, udah biar. Jangan bawa perasaan. Yang penting saya tidak salah sama Allah. Saya benar. Terserah mau ngomong apa. Yang penting kamu bahagia. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, seperti itu. Sekelas Allah saja diomongin sama orang, apalagi saya dan kalian. Jadi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa makna. Baik. Sekarang itu kemarin sudah penjelasan makna dari syahadat yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu arti yang pertama. Nah, sekarang syahadat yang kedua. Sedikit lagi ya. Wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun arti bahwa saya bersaksi sesungguhnya Muhammadan, mansub ya, isim inna. Kalau ada anna berarti Muhammadan. Muhammadan Rasulullah kabarnya bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan. Kalau adat, asyhadu anna Muhammadun apa Muhammadan? Muhammadun apa Muhammadan? Muhammadan Rasul. Asyhadu anna Muhammadan. Kenapa dar? Karena itu isimnya inna. Biar tahu kapan dar, kapan dur. Kalau tidak belajar nahu, tidak ngerti dur melolo. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Utusannya siapa? Harus yakin. Bukan Tuhan. Jangan sampai punya pemahaman seperti pemahamannya kaum Nasoro. Oh, Isa itu anaknya, anak Allah. Anak Tuhan. Dipuji sampai dijadikan trinitas katanya. Disembah ini anaknya. Mungkin sudah ada ponaan, ada kompoi, ada apa nanti. Jangan. Kita ini memuji Nabi Muhammad karena perintah dari Allah, tapi tidak sampai sebatas, tidak sampai batasannya, tidak sampai melewati batasan-batasan sampai mentuhankan. Kata Imam Busiri, da'hun nasara fi nabiyihimi. Biarkan orang Nasara itu mentuhankan sampai salah itu. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tapi untuk Nabi Muhammad puji tidak apa-apa. Yang penting tetap sebodoh-bodohnya orang beriman, paling bodoh sudah jangan orang alim, paling bodoh pasti tahu bahwa Nabi Muhammad itu utusan, bukan anak Allah, tapi utusan. Itu tauhid dasar bagi kita. Dipuji, dimanja, serakalah, Nabi salam alaika. Bukan mentuhankan, bukan pengkultusan. Tetap di hati paling bodohnya orang yang beriman, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah sallallahu Muhammad. Faham ya? Allah nomor satu, nomor dua Nabi Muhammad. Dan selain Allah, makhluk. Termasuk Nabi Muhammad adalah ciptaannya Allah subhanahu. Pencipta hanya Allah subhanahu
Ada Allah, ada Muhammad. Di mana-mana kan ada Allah, ada Muhammad. Jangan punya keyakinan, Tuhan dua. Allah, bukan begitu. Itu nama yang paling dicintai oleh Allah. Di surga juga begitu. Ada Allah, ada Muhammad. Ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah. Bukan pentuhanan, bukan. Allah menginginkan seperti itu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat dalam penyebutan nama Muhammad. Di mana ada Allah, pasti ada Muhammad. Di mana ada la ilaha illallah, ada Muhammadur. Dasar Islam kamu dasar kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah. Harus asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu artinya wa rafa'na laka dzikrak. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa dhammal ilahu isman nabiyyi bi ismihi bismihi hadzal mahmuha wallahu al-mahmudun wa hadza Muhammadun idh qala fil muadzin idh qala fil khamsi al-muadzin asyhadu. Allah menempelkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Di setiap muadzin 5 waktu selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu fasyaqqal ilahu. Allah memecah namanya. Hadza Muhammad Mahmudun wa dzaka Muhammadun. Yang ini Mahmud, yang ini Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awam, insyaallah paling awamnya manusia juga yakin tahu bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Jadi nama Nabi diangkat. Artinya nama Nabi diangkat. Di mana ada Allah pasti ada Muhammad Rasul. Sampai punya kaligrafi. Masa Allah toh pasti pasangannya Pak. Dan di surga begitu. Nabi Adam melihat nama Nabi Muhammad gandengan terus sama nama Allah. Dari situ Nabi Adam tahu dengan adanya Nabi Muhammad. Dari mana Adam? Kamu kok tahu dengan Nabi Muhammad? Wong belum saya ciptain. Kamu kok bertawassul, minta ampunan kepadaku dengan nama Muhammad. Dari mana kamu tahu? Ya Allah, ra'aitu isman yudhafu ila ismik. Waktu saya di sorga dulu, saya ngelihat di sorga itu banyak hiasan nama Allah, nama Muhammad. Nama Allah, nama Muhammad. Oh, berarti ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Akhirnya saya bertawassul dengan nama Muhammad, diampuni dan dapat ampunan darimu. Taunya Nabi Adam karena di sorga banyak nama Muhammad. Hiasan sorga itu. Hiasan sorga ada Allah, ada Muhammad. Di mana-mana. Sekelas Darun Naim, tempatnya nikmat di sorga, ada Nabi Allah Muhammad. Masa rumah kita yang bukan Darun Naim? Kita ini Darul Bala kadang. Rumah banyak balaknya. Lapatang, PLN kadang amunyi melolot. Ya, masa ada dihiasi dengan nama Allah, nama Muhammad Rasulullah. Paham sampai di sini? Jadi Nabi Muhammad harus diyakini sebagai utusan. Wa anta lama wa ta'taqida wa tusaddiqa. Hendaknya kamu mengetahui dan meyakini dan mempercayai wa tu'mina dan mengimani anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad, bahwa Tuhan kami dan Nabi kami Muhammad ibnu Abdullah adalah anak daripada ibnu Abdullah, bahwa Muhammad bin Abdullah, Muhammad itu anaknya Abdul bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Ini nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Anaknya siapa? Abdul. Nanti saya akan cerita banyak ya tentang Abdullah, bapaknya Rasulullah, terus kakeknya. Nah, ini harus dihafal. Harus kenal dengan nasabnya Nabi Muhammad. Ini saya ingin santri Rebuan hafal semuanya nasabnya Nabi Muhammad. Jangan sampai kalah sama cucunya yang sekolah di TK apa itu namanya. Jangan sampai kalah. Nanti nama Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Husaymah bin Mudrika bin Ilyas bin Niza bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Itu nasabnya. Ini kalau bisa ya, saya baca di Bughiyah kalau tidak salah, nasabnya Nabi kalau dihafal atau ditulis, disimpan di rumah, disimpan di dompet, ngelancarkan rezeki, ngamanin rumah dari maling, dari kebakaran, lebih ampuh dari CCTV. Sampai tidak usah masang CCTV, 1 juta larang. Hafal nasab Nabi lebih sakti daripada CCTV. Kapan beb hafalannya?
Rebu depan insyaallah. Saya nggak tak datang kan. Kalau setoran hafalan bah tak datang sampean. Ya. Nanti ditulis mana Beb dapatnya? Oh banyak. Di Google ada tulis yang hafal Rebu depan dapat hadiah dari Habib. Wassalamualaikum Muhammad. Apa hadiahnya Beb? Sorban kelarang gelo. Tidak sesuai dengan jerih payahnya. Ya, kalau hafal Sulamut Taufik tak kasih sorban sama saya. Nasab Nabi nanti saya pikirkan dulu apa siwak. Ya, apa-apa ya saya pikirkan, makanya hafalkan. Insyaallah kalau hafal Quran tidak bisa hafal, nama Nabi dihafal. Insyaallah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong bitongan sabi aja ke tuku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Tanya sama cucunya. Lagunya kayak gitu. Karena itu dibutuhkan. Kalau kita hafal berarti kita punya bekal untuk kita bawa pulang ya. Jadi insyaallah siap ngafalin semuanya? Aduh, mak kesap ini. Ada yang memori penuh Habib, tak mikir hafal. Hafal. Pokoknya yang hafal minggu depan disiapkan hadiah. Insyaallah hadiahnya istimewa. Yang jelas bukan umroh, bukan sorban. Nah itu kemahalan. Ya seperti itu, mudah-mudahan jumpa lagi minggu depan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sudah hafal. Boleh dilakukan, ditulis, nanti saya bagikan di grup, kemudian dibaca bareng-bareng nanti. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa waffiqna lana wa qarabatin lana fi dinina ma a'adil kutri unsa wa takan rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardati qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima وأقل أنبياء علما نضى بالخير ورفع كل شأن ربنا واسر لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الطيور قبل أن تأتينا مثل المأمور رب واسر أنت أقوى من ستر وصلاة الله تاج المصطفى فإلى حق تعالى والوفاء بالكتاب فيه بالناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صبر مصابه الغرام اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسائم فيك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعشر وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا أننا أسرفنا لا نرضى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لي كل حوبة واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي معرفة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه
عدد فرش السوق والحمد للإله بالمن والثناء سبحانك اللهم حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.